Sebulan sebelum pernikahannya, Nirmala datang ke rumah ayahnya. Namun, di sana ia justru melihat motor milik calon suaminya terparkir di halaman rumah. Dan ketika Nirmala mendengar percakapan mereka, dunianya seolah hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Udara di pusat perbelanjaan kelas atas itu terasa dingin, namun hati Nirmala terasa hangat. Sehangat tatapan Mahesa yang seolah tak pernah lepas darinya. Sebulan lagi, hanya tinggal sebulan lagi, waktu yang tersisa sebelum mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Keranjang belanja yang didorong Mahesa sudah penuh dengan barang-barang mewah untuk seserahan, satu set tas tangan dari kulit premium, sepatu hak tinggi dengan kilauan manik-manik, dan peralatan kosmetik dari merek terkenal. "Kamu yakin yang ini sayang? Bukankah yang warna merah lebih cocok dengan kebayamu?" tanya Mahesa sambil menunjuk dompet kulit di etalase. Matanya yang tajam dan sikapnya yang teliti menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mempersiapkan hari besar mereka. Nirmala tersenyum, menggeleng pelan. "Yang ini saja, aku suka warna nude ini. Lagi pula, kamu sudah memilihkan yang terbaik untuk semuanya. Aku tidak perlu pusing lagi memikirkan detailnya." Mahesa membalas senyumannya. Senyum yang selalu berhasil menenangkan jiwa Nirmala. Pria di hadapannya ini adalah definisi dari keberuntungan yang jatuh dari langit. Dalam 6 bulan singkat, sejak mereka resmi menjalin hubungan, Mahesa telah membuktikan dirinya sebagai calon suami yang luar biasa bertanggung jawab. Ia mengurus catering, memastikan dekorasi, bahkan sampai ke hal-hal kecil, seperti memesan souvenir, seolah-olah seluruh beban persiapan ini hanya ada di pundaknya. Nirmala merasa hatinya penuh. Ia mengingat masa lalu yang membawa Mahesa masuk ke kehidupannya. 6 bulan lalu, hidup Nirmala terasa seperti puing-puing. Hatinya baru saja hancur berkeping-keping setelah diputuskan oleh kekasih yang telah ia kencani selama 3 tahun. Hanya karena pria itu menemukan wanita yang dianggapnya lebih sesuai dengannya. Nirmala duduk sendirian di sudut kafe. Air mata mengalir deras membasahi pipi. Ia tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dunia rasanya berhenti berputar. Tiba-tiba, sebuah sapu tangan bersih tersodor di depannya. "Menangis di tempat ini tidak akan membuat masalahmu selesai. Tapi jika kamu harus menangis, setidaknya jangan sampai ingusmu jatuh ke meja," kata suara bariton yang lembut namun sedikit bercanda. Nirmala mendongak. Di sana, berdiri seorang pria asing dengan mata teduh dan senyum tulus yang anehnya tidak terkesan murahan. Pria itu adalah Mahesa. Awalnya, Nirmala menolak mentah-mentah kehadiran Mahesa. Ia baru putus cinta, hatinya tertutup rapat. Ia hanya ingin sendiri. "Aku Mahesa. Aku tahu rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Tapi hei, lihat aku. Aku masih hidup dan bernapas. Dan aku yakin kamu jauh lebih kuat daripada aku," kata Mahesa kala itu tak menyerah. Mahesa tidak memaksa. Ia hanya duduk di seberang, memesankan coklat panas, dan bercerita tentang hal-hal lucu yang tidak ada hubungannya dengan patah hati. Ia bercerita tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan konsultan di kota, tentang mimpi-mimpinya, tentang desa kecil tempat ia berasal, dan betapa ia bertekad mengubah nasibnya. Lambat laun, dinding pertahanan yang dibangun Nirmala runtuh. Mahesa bukan hanya penghibur, ia adalah pendengar yang baik dan motivator tanpa pamrih. Seminggu setelah pertemuan itu, mereka mulai rutin bertemu. 2 minggu kemudian, tawa Nirmala kembali terdengar lepas. Hanya butuh 6 bulan bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka diciptakan untuk satu sama lain. Usia Nirmala sudah 28 tahun, sedangkan Mahesa 30 tahun. Keduanya sudah matang secara usia dan siap secara finansial. Sebuah lamaran sederhana, namun tulus di bawah kerlip lampu kota, mengukuhkan janji mereka untuk menikah. Selesai berbelanja, mobil Mahesa melaju membelah padatnya jalanan ibu kota menuju rumah Nirmala. Di kursi penumpang, kebahagiaan Nirmala yang tadinya meluap tiba-tiba meredup. Ia menatap keluar jendela, melihat deretan gedung pencakar langit, namun pikirannya berkelana jauh ke belakang. Ada satu hal yang mengganjal. Ganjalan yang terasa seperti kerikil di sepatu yang indah. Ini tentang ayah Nirmala. Orang tua Nirmala telah bercerai sejak ia masih kecil. Selama ini, ibunya adalah orang yang paling utama dalam hidupnya. Ibunya mendukung penuh pernikahannya dengan Mahesa. Namun, restu dari ayahnya, Pak Dirga, tak kunjung ia dapatkan. Setiap kali Nirmala mencoba membicarakan pernikahan itu,
Pak Dirga selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas. Ia tidak pernah mau mengatakan apa yang salah dengan Mahesa. Nirmala menghela napas. "Apa yang salah sayang?" Mahesa bertanya. Nirmala menggeleng, lalu mengangguk. Akhirnya memutuskan untuk jujur. "Ayahku, dia masih belum setuju. Aku tidak tahu kenapa. Sudah berapa kali kita membahas ini? Dia tidak memberikan alasan yang logis. Dia bahkan tidak mengenalku dengan baik." Mahesa berbicara dengan nada sabar. "Aku tahu, tapi ini sangat menggangguku." Nirmala menggigit bibir. Rasa sesal dan malu bercampur. Ia tahu alasan yang ia pikirkan mungkin adalah alasan yang dangkal. Ia berpikir ayahnya tidak setuju, karena tahu bahwa Mahesa berasal dari keluarga miskin yang tinggal di desa. Ayahnya itu memang masih menekankan pentingnya bibit, bobot, dan bebet. Mahesa terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun ia dengan cepat mengendalikannya. "Dengar sayang," katanya. Matanya menatap lurus ke jalan, penuh keyakinan. "Yang terpenting adalah ibumu setuju, ibuku setuju, dan kita saling mencintai. Restu ayahmu penting, tapi jika beliau tidak mau memberikan alasan yang jelas, kita tidak bisa membiarkan keraguan tak beralasan itu menghancurkan kita. Aku janji, aku akan menjadi suami yang baik, yang membuat ayahmu bangga, cepat atau lambat." Kata-kata Mahesa adalah pelukan verbal. Rasa muram di hati Nirmala sedikit terangkat. Ya, Mahesa benar, mereka sudah dewasa. Dan mereka berdua yang akan menjalani hidup. Tak lama kemudian, mobil mereka tiba di pekarangan rumah Nirmala. Ibu Nirmala, Bu Ratih, sudah menunggu di teras. "Bagaimana belanjaannya? Sudah dapat semua yang diinginkan putri ibu?" Bu Ratih menyambut mereka dengan senyum hangat. "Lengkap, Bu. Semua berkat Mahesa yang teliti," jawab Nirmala. Merasa lega, Mahesa membungkuk sopan dan mencium tangan Bu Ratih. "Ibu tidak perlu khawatir, saya pastikan malah mendapatkan yang terbaik." Melihat interaksi yang tenang dan penuh kasih antara calon suami dan ibunya, hati Nirmala benar-benar merasa tentram. Bu Ratih jelas menyayangi Mahesa. "Jika ayah tetap tidak mau menjadi wali tanpa alasan yang jelas, kita bisa menggunakan wali hakim," bisik Nirmala kepada ibunya saat Mahesa sedang memindahkan barang belanjaan. Bu Ratih mengangguk setuju. "Kita lihat saja nanti sayang. Yang penting kamu bahagia." Malam itu, Nirmala tidur dengan hati yang lebih ringan. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa hari. Saat bekerja, di tengah-tengah kesibukan membalas email dan mengatur jadwal rapat, bayangan sang ayah terus muncul. Dulu, sebelum perceraian yang memilukan itu, Nirmala sangat dekat dengan ayahnya. Ayahnya adalah idolanya. Seorang pria yang selalu bekerja keras, penuh integritas, dan memiliki karisma luar biasa di bidangnya. Setelah perceraian, Pak Dirga tidak pernah menikah lagi. Hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Hal itu selalu membuat Nirmala mengaguminya, menganggapnya sebagai pria yang berdedikasi dan menjaga kesetiaan. Walaupun perpisahan dengan ibunya memang terjadi. "Aku harus mencoba sekali lagi. Aku harus meyakinkannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak aku ketahui," bisik Nirmala pada dirinya sendiri. Malam itu, Nirmala memutuskan untuk bertindak tanpa memberitahu Mahesa atau orang tuanya. Ia mengambil kunci mobil dan melaju menuju rumah ayahnya yang berada di kompleks perumahan lama di pinggiran kota. Jantung Nirmala berdebar kencang saat ia memarkir mobilnya di seberang jalan. Matanya langsung menangkap sesuatu yang membuatnya bingung sekaligus terkejut. Motor Vespa Matic berwarna hijau mint milik Mahesa terparkir di halaman rumah ayahnya. Pintu rumah ayahnya tertutup rapat. Mahesa dan ayahnya tidak pernah memberitahu Nirmala bahwa mereka akan bertemu. Tiba-tiba, firasat buruk menggelayutinya. Nirmala berjalan pelan, langkahnya tercekat di depan pintu. Ia mengurungkan niat untuk mengetuk. Terdengar samar-samar suara orang berbicara keras dari dalam. Rasa penasaran mengalahkan etika. Nirmala mendekatkan telinganya ke pintu, berusaha menangkap setiap kata. Ia juga mengintip sedikit melalui celah tirai jendela ruang tamu yang sedikit terbuka. Di dalam, Mahesa dan Pak Dirga berdiri saling berhadapan. Wajah ayahnya tampak tegang dan dipenuhi kemarahan yang tertahan. Wajah Mahesa, yang selalu teduh dan tenang di hadapan Nirmala, kini terlihat keras, dingin, dan penuh perhitungan. "Aku sudah bilang Mahesa, batalkan pernikahan itu. Batalkan sekarang juga," bentak Pak Dirga. Suaranya parau.
Setelah semua yang sudah saya siapkan, setelah saya berhasil meyakinkan Nirmala yang hancur itu untuk jatuh cinta pada saya, Mahesa membalas. Suaranya tajam. Sama sekali tidak ada kelembutan seperti yang ia biasa tunjukkan pada Nirmala. Saya hanya akan membatalkannya jika Anda mau membantu saya. Nirmala menahan napas. Membantu apa lagi? Kamu mau uangku lagi? Sudah kuberi berkali-kali, bentak Pak Dirga. Bukan hanya uang receh, Mahesa terkekeh. Tawa yang terdengar asing dan kejam di telinga Nirmala. Saya mau Anda membantu saya mendapatkan proyek besar itu. Proyek yang hanya bisa dijaminkan oleh nama besar dan koneksi Anda di perusahaan lama. Setelah saya punya proyek itu, Nirmala tidak penting lagi bagi saya. Pak Dirga mundur selangkah. Ekspresi ragu dan frustrasi menghiasi wajahnya yang semakin menua. Itu tidak mudah, Mahesa. Itu sulit. Sangat berisiko untukku. Kenapa kamu tidak mencari proyek lain saja? Kenapa harus yang itu? Karena yang itu yang paling besar. Dan Anda yang harus membantunya. Kalau tidak, Mahesa melangkah maju. Wajahnya mendekat ke wajah Pak Dirga. Matanya menyala penuh ancaman. Aku akan membongkar semua. Aku akan membongkar hubungan gelap dan tidak normal kita. Bayangkan jika Nirmala tahu kalau ayahnya menyimpang. Udara di sekitar Nirmala terasa menipis. Dunia seolah berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan keras. Hubungan gelap dan tidak normal. Pak Dirga tersentak. Raut wajahnya berubah dari marah menjadi panik. Jangan berani-berani membongkarnya. Nirmala tidak boleh tahu. Aku mohon, aku akan membantumu. Beri aku waktu sedikit lagi. Jangan sentuh Nirmala. Dia putriku kesayanganku. Dia tidak boleh jatuh ke tangan pria sepertimu. Mahesa tersenyum sinis. Bagus. Saya tunggu kabar baiknya. Tubuh Nirmala terasa beku. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa bergerak. Kata-kata terakhir Mahesa, tawa sinis itu, dan kepanikan ayahnya berputar-putar dalam kepalanya seperti badai. Mahesa, pria yang sangat ia cintai, yang selalu ia anggap malaikat penyelamat, ternyata adalah seorang pemeras, seorang manipulator, dan seorang yang memiliki hubungan tersembunyi dengan ayahnya. Dengan sisa tenaga, Nirmala menjauh dari pintu. Ia berusaha keras agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ia berlari kecil ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju pulang dengan air mata yang sudah membanjiri pandangannya. Setibanya di rumah, ia langsung berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menjatuhkan diri di atas kasur, meraung keras. Isaknya pecah, seolah-olah semua emosi yang ia tahan selama menguping kini meledak. Tak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk. Nirmala sayang, buka pintunya. Ada apa? Suara Bu Ratih terdengar cemas. Nirmala membuka pintu dan langsung ambruk ke pelukan ibunya. Ia menangis histeris, bahunya berguncang hebat. Mahesa, ayah. Nirmala tidak bisa menyusun kata-kata. Ia terlalu sakit, terlalu hancur. Bu Ratih menuntunnya duduk di tepi ranjang. Ia mengusap rambut putrinya dengan lembut, menunggu sampai Nirmala sedikit tenang. Dengan suara bergetar dan terputus-putus, Nirmala menceritakan perjalanannya ke rumah ayah, motor Mahesa, dan semua percakapan yang ia dengar. Ancaman pembatalan pernikahan, proyek besar, dan ancaman membongkar hubungan terlarang. Saat Nirmala selesai bercerita, keheningan menyelimuti kamar. Bu Ratih, yang tadinya mengusap lembut, kini menarik Nirmala dalam pelukan yang sangat erat. Bu Ratih mulai menangis. Ya Tuhan, malah ibu tidak tahu harus berkata apa. Lirih Bu Ratih. Air matanya membasahi rambut Nirmala. Nirmala menarik diri dari pelukan itu, menatap mata ibunya yang basah. Ibu tahu sesuatu. Ibu tahu kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Bu Ratih menghela napas panjang. Ia mengambil kedua tangan Nirmala, menggenggamnya kuat-kuat. Dulu, saat kami bercerai, Bu Ratih memulai, suaranya tercekat. Penyebab ibu dan ayah bercerai bukan karena masalah finansial maupun kesalahpahaman. Ayahmu ternyata memiliki perilaku menyimpang dari norma yang berlaku. Ibu akhirnya mengetahui itu, dan itu membuat ibu terpukul. Ibu tidak bisa menerimanya. Itu sebabnya ibu memilih berpisah. Nirmala tersentak. Rasa mual menghantam perutnya. Jadi, keretakan yang selalu ia pikir adalah masalah perselisihan biasa, ternyata adalah rahasia kelam. Dan itu juga yang menjadi alasan kemungkinan kenapa ayahmu belum menikah lagi hingga sekarang. Dia memilih untuk menyembunyikan diri,
lanjut Bu Ratih, suaranya pilu. Tapi ibu tidak pernah menyangka kalau Mahesa, pria yang kamu cintai, orang yang kita sambut, ternyata juga terlibat dalam hubungan menyimpang dengan ayahmu. Ibu kira ayahmu sudah menyesali perbuatannya dan tidak seperti itu lagi. Kedua wanita itu, ibu dan anak, berpelukan erat. Malam itu, mereka menangis tanpa henti. Tangisan mereka adalah simfoni dari dua hati wanita yang terluka parah karena telah disakiti oleh pria yang seharusnya melindungi dan mencintai mereka. Cinta yang Nirmala yakini tulus ternyata adalah skema, dan sosok ayah yang ia idolakan ternyata menyimpan rahasia yang menghancurkan. Keesokan harinya, Nirmala bangun dengan mata bengkak dan kepala berdenyut. Ia merasa lelah bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa. Ponselnya berdering. Nama Mahesa terpampang di layar. Nirmala membiarkannya berdering beberapa kali, lalu mengangkatnya. "Halo sayang, kamu kenapa? Suara kamu aneh," tanya Mahesa. Suaranya kembali ke mode lembut yang penuh perhatian, yang kini terasa menjijikan bagi Nirmala. "Aku sedang tidak enak badan," jawab Nirmala. Suaranya dingin dan datar. Ia berusaha keras mengendalikan nada bicaranya. "Tolong, jangan hubungi aku dulu. Beri aku waktu beberapa hari." Mahesa terdengar cemas, menawarkan untuk datang. Namun, Nirmala menolak dengan tegas. "Aku butuh istirahat total, jangan datang." Setelah menutup telepon, Nirmala menatap ibunya. "Kita harus ke sana, Bu. Sekarang." Bu Ratih mengangguk, tanpa banyak bicara. Ia tahu, Nirmala tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Mereka tiba di rumah Pak Dirga sekitar pukul 10 pagi. Nirmala yang memegang kendali, ia mengetuk pintu dengan keras. Dan saat ayahnya membukanya, Nirmala langsung masuk tanpa permisi, diikuti oleh Bu Ratih. "Ada apa pagi-pagi begini?" tanya Pak Dirga. Wajahnya menunjukkan ketegangan dan sedikit rasa takut yang ia coba sembunyikan. Nirmala tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri tegak di tengah ruang tamu yang sepi, menatap ayahnya dengan mata yang merah karena menangis, namun kini penuh api amarah. "Aku dengar semuanya, Ayah," kata Nirmala, suaranya tenang namun menusuk. "Aku dengar semua pembicaraan ayah dengan Mahesa tentang ancaman proyek, tentang pembatalan pernikahan, dan tentang hubungan terlarang kalian." Pak Dirga tersentak hebat. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia menoleh ke Bu Ratih, seolah mencari pembelaan, namun Bu Ratih hanya menatapnya dengan pandangan terluka dan kecewa. "Malah, sayang, dengarkan ayah. Nak, itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Pak Dirga mencoba mendekat, namun Nirmala mundur selangkah. "Tidak perlu berbohong lagi, Ayah." Nirmala meluapkan kekecewaannya, suaranya meninggi. "Aku tidak menyangka. Selama ini aku mengagumi ayah. Aku selalu bertanya-tanya, mengapa ayah tidak merestui hubunganku dengan Mahesa? Ternyata semua ini hanya tentang aib ayah dan rencana licik pria itu." Nirmala menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ia menatap ayahnya lekat-lekat. "Aku datang ke sini bukan untuk berdebat tentang masa lalu ayah. Itu sudah terjadi. Yang aku minta sekarang hanya satu hal." Nirmala berbicara dengan suara tegas, penuh otoritas yang tak terbantahkan. "Ayah, jangan pernah membantu Mahesa mendapatkan proyeknya. Jangan bantu dia sama sekali." Ayahnya, yang kini meneteskan air mata, menatap Nirmala dengan tatapan memohon. "Tapi kalau ayah tidak membantunya, dia akan membongkar semuanya, Nak. Ayah tidak mau kamu malu." "Biarkan saja," seru Nirmala. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan. "Aku sudah hancur. Kepercayaan dan harga diriku sudah hancur. Aku ingin dia mendapatkan balasan atas perbuatannya. Aku ingin dia gagal. Aku ingin dia tidak mendapatkan apapun dari skenario jahat ini." Pak Dirga menundukkan kepala. Bahunya merosot, seolah semua kekuatan telah meninggalkan tubuhnya. "Baik, Nak. Ayah janji, ayah tidak akan membantunya," bisik Pak Dirga. Suaranya pecah. Ia melangkah maju, menjatuhkan diri berlutut di depan Nirmala. "Maafkan ayah. Malah, ayah mohon, jangan berhenti menganggap ayah sebagai ayahmu. Kamu akan selalu menjadi putri kecil ayah." Nirmala menutup mata sejenak. Permintaan maaf itu terdengar tulus. Kesedihan ayahnya terlihat nyata. Namun, rasa sakit di hatinya terlalu dalam. Ia tidak bisa memaafkan semudah itu. Ia meraih tangan ibunya.
"Ayo Bu, kita pergi." Sebelum melangkah keluar, Nirmala menoleh ke belakang, menatap ayahnya yang masih bersimpuh. "Ayah harus merenung, sampai aku bisa berdamai dengan semua ini, jangan cari aku." Nirmala dan Bu Ratih meninggalkan rumah itu, meninggalkan seorang ayah yang kini benar-benar sendirian dengan penyesalan dan ketakutan terbesarnya. Beberapa jam setelah konfrontasi yang menguras emosi itu, Nirmala kembali ke rumahnya. Ia menelepon kantornya dan mengajukan cuti panjang. Ia tidak bisa bekerja, ia tidak bisa menghadapi dunia. Semua rencana pernikahan, gaun pengantin, catering, dan gedung dibubarkan. Bu Ratih menangani semua pembatalan itu dengan tabah, mendukung putrinya dalam diam. Barang-barang seserahan yang mereka beli dengan gembira, yang kini terasa seperti ejekan, semuanya dimasukkan ke dalam kotak. Awalnya Mahesa terus mencoba menghubunginya, namun kemudian ia juga menghilang. Kemungkinan pria itu sudah tahu bahwa Nirmala telah mengetahui semua rahasia ini. Nirmala memutuskan untuk pergi jauh. Ia butuh jarak dari kota, dari Mahesa, dan dari ingatan menyakitkan tentang ayahnya. Ia memilih pulau terpencil, tempat sinyal telepon sulit didapatkan, dan keindahan alamnya bisa menenangkan jiwa yang rusuh. Nirmala terbang ke sana sendirian, hanya membawa satu ransel kecil dan harapan untuk sembuh. Setiap pagi, ia berjalan di tepi pantai, melihat ombak yang datang dan pergi, membawa serta segala kepedihan dan kesedihan. Ia membaca buku, bermeditasi, dan perlahan-lahan mencoba menyusun kembali kepingan dirinya yang hancur. Ia tahu proses pemulihan akan panjang. Rasa cinta yang dikhianati dan kepercayaan yang dihancurkan tidak akan hilang dalam semalam. Namun, Nirmala bertekad. Ia adalah seorang pejuang. Ia telah melewati patah hati di masa lalu, dan ia akan melewati pengkhianatan ini. Ia membatalkan pernikahan, namun ia tidak akan membatalkan hidupnya sendiri.